Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tutor Asaib. Kali ini dengan aplikasi yang sedikit berbeda, dengan aplikasi laporan penyuluh agama Islam. Saya akan berbagi tutorial penggunaan aplikasi ini. Jadi aplikasi ini bekerja secara otomatis dengan sistem memasukkan database untuk membuat laporan harian, laporan mingguan, dan rencana kerja bagi para penyuluh agama Islam non-PNS. Langsung saja, di sini saya ada aplikasi laporan penyuluh PAI dengan beberapa menu. Jadi ini tampilan awal atau identitas pengguna dari aplikasi ini. Saya akan sampaikan cara menggunakan aplikasinya. Baik, langsung saja di sini ada menu identitas. Jadi menu identitas ini berisi identitas penyuluh agama Islam yang terdiri dari nama. Jadi di sini ada nama, tinggal dimasukkan seperti biasa. Kemudian di bawahnya ada NIK, atau mungkin Bapak Ibu yang pegawai negeri yang PNS, di sini NIK-nya bisa diganti dengan NIP ya. Nah, di sini atau yang non PNS bisa menggunakan NIK. Kemudian di sini adalah isiannya. Kemudian di sini ada tempat dan tanggal lahir, kemudian pendidikan terakhir, jabatan, bidang spesialisasi, kemudian di sini ada bulan dan tahun kegiatan, maksudnya bulan ketika kita akan melaporkan kegiatan kita di sini, kemudian di sini ada tahun. Kemudian di bawahnya lagi ada wilayah penyuluh kecamatan. Jadi wilayah kecamatan penyuluhnya di wilayah mana, kecamatannya, kemudian di kabupaten mana. Kemudian di sini ada alamat, yang dimaksud di sini adalah alamat penyuluh. Kemudian ada nomor telepon atau HP yang isinya diawali dengan kode negara Indonesia 62, atau juga bisa menggunakan 0. Kalau menggunakan 0 berarti cara mengisinya adalah dengan mengawalinya dengan tanda petik 1 seperti ini. Jadi petik 1 kemudian 08 sekian sekian sekian. Kemudian di enter. Kemudian di sini ada tempat dan tanggal laporannya. Jadi dia akan muncul pada uh, bagian akhir di bagian bawah pada laporan. Di sini kita mengeditnya, misalnya tanggal 1 Januari atau tanggal yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di bawahnya lagi ada garis pembatas. Di sini ada kepala KUA kecamatannya. Jadi kecamatan ini di sini kepala KUA Kecamatan Jonggat, dia akan otomatis berubah sesuai dengan kecamatan yang kita masukkan di sini. Kemudian di sini adalah kepala KUA, kemudian NIP-nya. Kemudian ada koordinator penyuluh PAI. Di sini ada namanya, kemudian di sini ada NIP-nya. Jadi NIP di sini bisa diganti dengan NIK ya. Jadi ada dua pilihan, ada NIP sama NIK. Di sini juga seperti itu. Baik, setelah kita mengisi identitas pengguna, kita langsung masuk ke database. Jadi di sini ada menu utama ya. Menu utama ini isinya ada dua menu, ada identitas dan ada database. Kemudian pada database ini ada dua menu, ada kelompok binaan, kemudian ada laporan kegiatan. Jadi alur yang kita isi adalah yang pertama identitas, kemudian database, kelompok binaan. Nah, di sini setelah kita klik memilih kelompok binaan, muncul database kelompok binaan kita. Jadi di sini format tabelnya ada nama kelompok binaan, nama pimpinan, alamat, kemudian bimbingan penyuluhan yang terdiri dari alokasi waktu, kemudian waktu atau jam pelaksanaan kegiatan bimbingan atau penyuluhannya. Kemudian di sebelahnya ada peserta bimbingan yang terdiri dari jenis kelamin, kemudian laki-laki, perempuan, kemudian usia dan pekerjaan. Di sini saya sediakan 10 kelompok binaan. Saya contohkan dengan ada dua. Di sini ada petunjuk pengisian setiap tabel ya, setiap kolom. Jadi isi dengan nama kelompok binaan. Jangan hapus sisa isi kolom yang ada. Jadi kalau memang kelompok binaannya ada dua, sisanya ini dibiarkan saja, jangan dihapus. Jadi yang diisi hanya dua saja. Kemudian langsung diisi nama pimpinannya, kemudian alamat kelompok binaannya di mana,
Kemudian alokasi alokasi waktu bimbingan penyuluhannya itu berapa jam. Jadi misalnya 1,5 jam atau 2 jam atau yang lainnya. Kemudian di sini waktu atau jamnya pelaksanaan pada kelompok binaan itu, di sini ada jam yang tertera. Kita masukkan secara manual di sini karena nanti akan muncul pada laporan kegiatan. Kemudian jenis kelamin, laki-lakinya berapa orang, perempuannya berapa orang. Nah, kemudian usia dari peserta bimbingannya itu laki-laki dari berapa tahun sampai berapa tahun, kemudian perempuannya juga sama. Nah, di sini ada pekerjaan dari peserta bimbingan laki-laki, ya, misalnya sebagai siswa atau sebagai peserta didik juga bisa dimasukkan di sini, laki-laki dan perempuan. Setelah selesai mengisi database kelompok binaan ini, kita lanjut ke kelompok database laporan kegiatan. Nah, laporan kegiatan kita klik, muncul database laporan kegiatannya. Nah, di sini ada kelompok binaan. Jadi kelompok binaan, ketika kita klik kelompok binaan, di sini muncul kelompok binaan yang sudah kita masukkan pada database-nya tadi. Nah, di sini ada 10 kelompok binaan. Di sini saya masukkan tadi pada laporan kelompok binaannya ada TPQ An-Najihah, kemudian TPQ Padli Robi ada 2, sisanya kelompok binaan 3 sampai kelompok binaan 10. Jadi ini kalau memang tidak ada jangan dihapus karena tidak akan berpengaruh kepada yang lainnya. Di sini laporan kegiatan. Nah, di sini apapun yang kita isi pada kelompok binaan akan muncul di sini. Misalnya kita klik kelompok TPQ An-Najihah. Nah, di sini tempat pengisian database-nya. Jadi tanggal pelaksanaannya kapan, kemudian bentuk atau metode kegiatannya pada tanggal yang bersangkutan itu seperti apa, kemudian topik bahasan atau materi yang dibahas pada tanggal pelaksanaan kegiatan tersebut itu apa saja yang dibahas, kemudian tujuan atau targetnya, kemudian persentase sasarannya berapa persen, kemudian kendala yang ditemukan dan solusi dari penyelesaian masalah atau kendala. Baik, ini saja yang kita masukkan pada database. Kemudian setelah itu kita tinggal cetak atau print laporan. Jadi di sini ada menu output cetak laporan. Yang pertama isinya adalah cover. Nah, kita pilih cover untuk mencetak cover. Di sini adalah laporan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama Islam non PNS bulan Januari. Jadi bulan Januari ini diambil dari identitas tadi. Karena kita mengisi di sini bulan Januari, maka di covernya juga terisi bulan Januari. Kemudian disusun oleh siapa? Nama penyuluhnya. Jadi di sini muncul nama penyuluhnya. Siapa nama penyuluhnya muncul di sini. Karena di sini kita masukkan nama penyuluh Syahril Sidik, maka di covernya juga tertulis Syahril Sidik begitu. Kemudian kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah. Nah, kenapa Kabupaten Lombok Tengah? Karena di sini kita masukkan nama kabupatennya adalah Lombok Tengah. Kemudian tahunnya 2021, maka di sini juga tertulis tahun 2021. Setelah itu di sini kita cetak laporan harian seperti ini. Jadi formatnya sudah format nasional, saya sesuaikan dengan format nasional. Jadi di sini laporan kegiatan hariannya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah memilih kelompok binaan. Jadi pilih kelompok binaan yang mana yang mau di-print. Nah, di sini kalau misalnya TPQ An-Najihah. Nah, kita pilih kelompok TPQ An-Najihah, kemudian di sini pilih tanggalnya. Nah, seperti ini. Ini tanggal TPQ An-Najihah, tanggal yang pertama adalah 7 September karena menyesuaikan pada database laporan kegiatan. Di sini ada 1 September harusnya. Kita pilih 1 September laporan harian. Di sini kita pilih 1 September, di atasnya ada 1 September. Nah, seperti ini. Maka muncul data sesuai dengan database yang kita isi. Di sini yang pertama ada data penyuluh agama. Muncul seperti ini, menyesuaikan dengan data pada identitas pengguna, kemudian nama kelompok binaan sesuai dengan database yang ada pada kelompok binaan, kemudian tujuan dan tema bimbingan dan penyuluhan. Nah, ini menyesuaikan pada database laporan kegiatan. Kemudian di sini ada pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Ini menyesuaikan juga dengan database yang sudah kita isi. Ketika kita rubah misalnya pada tanggal 8, maka di sini juga akan berubah.
Nah, biasanya di sini agak panjang ya pada tujuan ini. Misalnya anak-anak bisa menghafal surah Al-Insyirah sampai An-Nas. Nah, misalnya dia tidak cukup satu baris, harusnya dua baris misalnya. Misalnya kita pilih di sini TPQ Padli Robi, kemudian pilih tanggalnya tanggal 2 Januari. Nah, di sini anak-anak mampu menghafal surah Al-Insyirah sampai An-Nas. Nah, kita cek apakah sudah cukup satu baris atau enggak. Kita tampilkan barisnya seperti ini, kemudian kita cek ini baris ke-24 ya. Ini kita cek dia apakah dia sesuai dengan satu baris atau tidak, maka ini kita tarik ya. Pada baris yang ke-24 ini kita tarik ke bawah sehingga tampilannya agak sedikit besar sehingga terlihat baris yang kedua. Baik, di sini masalah atau kendala yang ditemukan muncul pada kotak yang ini menyesuaikan dengan database yang sudah kita isi. Nah, setelah itu di sini pada selanjutnya adalah laporan mingguan. Nah, laporan mingguan sama, tinggal dipilih laporan mingguannya. Di sini ada TPQ An-Najihah, maka di sini akan muncul. Jadi ini tidak perlu diisi, dia otomatis berubah menyesuaikan dengan database yang sudah kita isi tadi. Nah, kemudian di sini misalnya TPQ Padli Robi begitu. Nah, di sini ada TPQ Padli Robi, muncul isian dari TPQ Padli Robi. Kemudian kita coba cek kelompok binaan 3. Nah, di sini kosong. Kenapa? Karena database-nya juga kosong begitu. Nah, di sini ada jumlah database. Nah, di sini kan 12. Karena kita database-nya misalnya ada 12, maka di sini yang muncul barisnya hanya sampai nomor 12. Misalnya kita butuhnya 15, kita naikkan saja jadi 15. Maka yang tampil 15. Misalnya cuma 10 yang kita butuhkan atau 9 misalnya. Misalnya ini 7 ya. Maka di sini akan tampil 7 baris. Misalnya eh, kita butuhnya 20 misalnya, tulis 20. Nah, seperti ini. Maka tampil 20 baris begitu. Baik, kita kembali ke kelompok binaan TPQ An-Najihah. Nah, sekali lagi untuk melakukan pengisian pada kelompok binaan ini ada pada database laporan kegiatan. Nah, di sini kita sesuaikan dia dengan TPQ kelompok binaan, misalnya TPQ Padli Robi. Nah, di sini akan muncul TPQ Padli Robi, kelompok binaannya itu tanggal berapa begitu. Misalnya kelompok binaan 3 misalnya. Nah, di sini kelompok binaan 4 dan seterusnya. Misalnya kelompok TPQ An-Najihah atau kelompok TPQ Padli Robi. Nah, di sini ya. Jadi jangan salah pilih, misalnya TPQ An-Najihah diisi pada TPQ Padli Robi, maka nanti laporan kegiatan atau laporan yang lain juga akan salah ketika database yang kita isi salah. Kemudian di sini yang terakhir ada rencana kerja. Nah, rencana kerja di sini mengikuti semuanya pada database. Misalnya seperti laporan mingguan tadi, kita pilih dulu nih, pilih kelompok binaan. Misalnya di sini ada TPQ Padli Robi. Kemudian di sini kelompok TPQ binaan kelompok binaan yang lain menyesuaikan sesuai dengan mana yang mau kita cetak begitu ya. Nah, di sini misalnya database-nya sesuaikan juga berapa jumlah database yang kita butuhkan. Yang sudah kita isi misalnya tadi ada 10 baris, maka di sini ada tulis 10 baris begitu. Nah, di sini. Kemudian setelah jadi semuanya pada database ini, jangan lupa untuk membackup database atau membuatnya jadi PDF sebelum nanti digunakan pada bulan yang lain. Jangan lupa dibuat dulu jadi PDF, mulai dari cover misalnya. Cover untuk bulan Februari dicetak ya, dicetaknya menggunakan kertas A4 ya, mohon maaf F4 ya. F4 diatur dulu, atur kertasnya, atur kertas. Nah, di pick, kemudian di sini pilih F4. Atau kalau belum ada, misalnya belum ada F4-nya, dipilih di option. Kemudian di sininya document size-nya dipilih user defined. Nah, atau kalau dalam bahasa Indonesia ukuran lain begitu ya. Nah, di sini kita tulis milimeter. Untuk ukuran F4 itu adalah 215,9, kemudian tingginya adalah 330 mm. Kemudian di OK, kemudian ini juga di OK. Nah, baik,
Setelah itu tinggal di print menggunakan kertas yang sudah kita setting tadi. Baik, setelah di print jangan lupa untuk buat jadi PDF ya, untuk mengarsipkan. Nah, di sini tertulis cover, langsung saja ditulis cover laporan bulan Januari begitu, kemudian disimpan. Misalnya laporan harian, kalau sudah di print menggunakan F4 ya, kemudian dibuat menjadi PDF untuk mengarsipkan laporan. Siapa tahu nanti suatu saat dibutuhkan lagi laporan yang ini begitu. Kemudian untuk mencetak laporan yang lain, misalnya pilih misalnya TPQ An-Najihah, kemudian yang mau di print itu tanggal 1 cetak ya, kemudian tanggal selanjutnya tanggal 7 cetak lagi, tanggal selanjutnya cetak lagi, begitu seterusnya. Kemudian jangan lupa sekali lagi dibuat jadi PDF. Kemudian laporan yang lain juga seperti itu, misalnya laporan mingguan TPQ An-Najihah ya, dicetak kemudian buat PDF, kemudian TPQ Fadli Robi dicetak kemudian buat jadi PDF begitu. Rencana kerja juga seperti itu. Baik, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan melalui WA. Di sini ada tertera nomor WA saya di sini, atau bisa klik pada menu admin. Nah, di sini ada nomor WA saya. Silakan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui chat WA. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.